Hadirin hadirat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan mencoba melihat kembali tentang makna tawakal kepada Allah. Dan sebaliknya bahayanya sikap kurang percaya kepada Allah dan terburu-buru. Kita awali persoalan ini dengan sebuah kisah yang terjadi pada dua orang salih di kalangan Bani Israel. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan kisah ini dalam kitab sahihnya, Sahihul Bukhari, dan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Imam Al-Bukhari dan kitab Sahih Bukhari yang isinya semua hadis-hadis sahih. Kemudian juga beliau punya kitab namanya Al-Adabul Mufrad yang kebanyakan hadisnya adalah hadis-hadis dhaif. Dan demikianlah kebanyakan para ulama memakai hadis sahih juga memakai hadis-hadis dhaif, khususnya dalam fadailul a'mal. Nah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah pernah menyampaikan, dzakara lana rajulan min Bani Israil, pernah menyampaikan di hadapan kami, menceritakan tentang seseorang di kalangan Bani Israil. Dicerita tentang orang soleh Bani Israil. Di Bani Israil ini, mungkin dalam dua pertemuan yang lalu guru kita Ustaz Fakhruddin sudah menjelaskan panjang lebar tentang Bani Israil ini. Secara umum memang Bani Israil ini orang-orang agak sedikit keras kepala, bukan sedikit lah, orang-orang bandel, ya. Tapi di antara mereka itu juga ada orang-orang saleh. Bahkan kesalihan mereka itu jauh mengalahkan kesalihan umat kita. Nah, sebenarnya kita ini kalau bukan karena Rasulullah kita tidak ada apa-apanya. Kalau bukan karena Rasulullah kita tidak ada apa-apa. Diremehkan nanti oleh orang-orang ahli salah, orang salih Bani Israil. Apa ini orang kecil-kecil di dunia pendek-pendek tapi suka buat maksiat. Kita ini utama, kita ini mulia hanya karena pada kita Allah berikan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang hari ini kurang sadar itu, kurang berselawat kepada Rasulullah, kurang mau ikut berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Nah, kata Abu Hurairah, Rasulullah suatu ketika menyampaikan kepada kami semua dalam saf selesai sholat tentang seorang Bani Israel, rajulan min Bani Israel sa'ala ba'da Bani Israel, meminta kepada seseorang juga. Jadi dua-duanya tidak jelas siapa namanya, pokoknya orang salih dua-duanya. Seseorang meminta kepada seseorang yang lain, minta apa? Ayyusallifahu al-fadina, minta berhutang. Minta dipinjamkan uang, minta dihutangkan 1.000 dinar. Ini 1.000 dinar mahal. Ini uang emas, uang kertas, ya. Sampai mungkin kalau hitungan kita mencapai ratusan juta, mendekati miliar. Jadi ada seseorang di kalangan Bani Israil minta kepada seseorang yang punya kelebihan harta untuk dihutangkan uang sebanyak 1.000 dinar. Maka orang yang diminta hutang ini bilang, baik, tapi syarat, iktini bisyahid, boleh saya pinjamkan, tapi harus ada saksi. Siapa saksi? Coba panggil, mana dia? Kata orang yang berhutang ini,
Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Kemudian baik, betul sih. Maka kata orang yang kalau begitu tidak ada saksi, Allah lah saksi kita, tidak apa-apa boleh. Mana jaminannya? Artinya orang yang menjamin. Kalau nanti dia tidak bayar hutang, ada yang menjamin. Maka kata orang ini, "I'tini bi kafir." Kalau begitu datangkan siapa penjamin? Maka kata orang yang berhutang ini, "Wa kafa billahi kafila." Cukuplah Allah sebagai penjamin. Memang sistem lobby ini harus dalam sistem bisnis. Tapi ini orang soleh, bukan bisnis yang tidak benar. Ya. Jadi kata dia, wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi kafila. Cukuplah Allah sebagai saksi, cukuplah Allah sebagai penjamin. Maka orang yang diminta hutang ini dia berkata subhanallah, masya Allah, betul. Allah sebagai saksi, Allah sebagai penjamin. Jadi kita lihat bagaimana iman dua orang soleh. Dia yakin beriman boleh bisa Allah sebagai saksi, Allah sebagai penjamin. Maka dikasih uang 1.000 dinar. Setelah dikasih uang 1.000 dinar, mereka sepakat hari ini jam segini kamu tunggu di pinggir pantai ini. Kamu tunggu di sini di pinggir laut ini, di pantai ini. Saya akan datang mengembalikan uang ini untuk kamu. Disepakat mereka pada waktu sudah ditentukan hari jam untuk mereka bertemu lagi mengembalikan utang itu. Maka berangkatlah orang yang minta utang tadi membawa uang 1.000 dinar. Dia naik perahu atau kapal, kemudian lewat dia perjalanan laut. Kemudian dia memanfaatkan harta itu sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang mengatakan untuk berdagang sebagai modal dan sebagainya. Tibalah waktu yang telah ditentukan untuk dikembalikan uang. Maka si yang berhutang tadi, alhamdulillah, dia sudah punya uang yang banyak. Maka dia ingin mengembalikan uang itu. Datanglah dia ke pantai untuk naik kapal atau perahu untuk berjumpa dengan orang yang dia berhutang darinya. Begitu dia sampai ke pantai, dia mau naik perahu, ternyata cuaca agak sedikit ekstrim, ombak yang tinggi. Nah, seperti kita mau sabar misalnya. Jadi kadang-kadang cuaca kita kondisikan. Ya. Maka dia lihat kiri kanan. Tidak ada kapal atau perahu yang mau berangkat karena cuaca yang ekstrim, ombak gelombang yang tinggi. Sedangkan waktu yang telah dijanjikan sudah tiba. Maka di seberang laut sana yang memberikan pinjaman hutang tadi sudah menunggu. Kan sudah janji. Jadi yang memberikan pinjaman hutang sudah tunggu di seberang laut sana. Yang berhutang sudah di seberang laut sini ingin berangkat, kasih hutangnya, bayar hutangnya. Maka dia lihat kiri kanan, ada perahu mau berangkat, ada kapal mau berangkat. Yang di sebelah sana juga menunggu, lihat kiri kanan, tidak nampak dari jauh tanda-tanda ada kapal atau perahu. Harus ditunggu dan itu berjam. Sampai apa kata yang berhutang ini? Kita perhatikan kata-katanya. Kata dia, Allahumma innaka ta'lam. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha tahu. Inni tasallaftu min fulan. Sesungguhnya aku telah berhutang kepada seseorang di seberang laut sana sebanyak 1.000 dinar. Wa ja'altuka syahida wa kafila, dan telah menjadikan Engkau ya Allah sebagai saksi dan penjaminnya. Wa hanal waktu, dan pada hari ini, pada saat ini telah datang tiba, namun aku dihalangi oleh kondisi laut
yang gelombang tinggi, ombak yang besar. Kemudian itu dia sampaikan kepada Allah. Kemudian dia cari sepotong kayu. Dia ambil kayu itu, dibolongkan. Kemudian dimasukkan 1000 dinar ke kayu itu. Kemudian ditulis surat, dimasukkan ke surat itu, ditutup rapat. Apa kata orang ini? Allahumma awsi, ya Allah sampaikanlah. Jadi kita kalau kita tingkat keyakinan kita hari ini hanya tingkat berdoa saja. Tapi ini orang tingkat keyakinannya bukan hanya berdoa, tapi dia membuktikan kemampuan dan kehendak Allah. Maka dia masukkan uang itu 1000 dinar, dia tulis surat. Ini dari bulan untukmu, disampaikan aku membayar hutang tetapi kondisi, maka serahkan kepada Allah, menjadikan Allah sebagai saksi dan penjaga. Dibungkus baik-baik, dia lempar, Allahumma awsil, lempar, ya Allah sampaikanlah kepada si guru. Kapal saja, kita dari Sabang, dari Beraja ke Sabang paling cepat 45 menit. Apalagi kayu kecil, balau kecil, bambu lah katakanlah bambu, dilempar ke kapan sampai. Kalau kita berpikir logikanya seperti itu. Nah di seberang sana, si yang memberikan hutang ini sudah tunggu dia. Dia tunggu berjam-jam. Tiba-tiba sampailah sepotong kayu ke hadapannya. Allah yang berkehendak. Allah Maha berkuasa, Maha mampu melakukan apapun, fa'alun lima yurid. Sampailah kayu itu, sampai dibawa oleh laut, sampai kayu itu pas di depan yang memberikan hutang ini. Dia ambil kayu itu, dia tidak tahu apa isinya, karena lain pun tidak ada. Kayaknya jadi ada tujuan. Ini isinya uang kan? Ada. Kita obat dagang nak kayu tidak ramah. Itulah kira-kira. Ya. Maka diputar kayu ini. Dilihat kondisi tidak nampak tanda-tanda orang datang. Dibuat kayu dibawa pulang. Dikasih ke rumah. Imat dan imat, tiba-tiba jatuhlah butiran dinar itu. Jatuhlah 1000 dinar beserta sepotong surat. Ya. Kemudian apa kata Abu Hurairah? Tetapi yang tadi di sana itu dia belum selesai. Inilah makna tawakal. Bukan tawakal pasrah, hanya kami urusan Tuhan. Ya. Yang tadi yang berhutang tadi, setelah dia melemparkan sepotong kayu yang isinya 1000 dinar, dia dah langsung pulang. Dia tetap tunggu cuacanya bagus. Nah inilah hakikat mana tawakal. Dia tunggu sampai cuaca bagus, sampai cuaca sudah aman. Adalah perahu atau kapal yang mau berangkat. Dia naik kapal itu, dia naik perahu itu, dan dibawalah sampai di tengah laut sana. Dia pergi ke rumah kepada orang yang memberikan yang hutang tadi. Sampai ke rumah, dia bilang, mohon maaf, aku telat, karena kondisi laut, kondisi cuaca, kondisi ombak. Aku datang ke sini untuk membayar hutang. Jadi tadi 1000 dinar sudah dimasukkan ke sepotong kayu. Kemudian didatangi bawa 1000 dinar lagi. Ini aku mau bayar 1000 dinar. Apa kata yang memberikan hutang tersebut? Insharif rasyida. Pulanglah kamu bawa balik 1000 dinar itu. Karena sesungguhnya zat yang engkau jadikan sebagai saksi dan penjamin dalam membayar hutang. Kata pemberi hutang. Kata Abu Hurairah, kata aswatu ashabina. Kata Abu Hurairah, ketika Rasulullah menyelesaikan cerita itu, ribut semua sahabat. Ayyuhuma
kepercayaannya ketika dia memberi hutang dan ketika dia membayar hutang. Dua-duanya Allah pertemukan, Allah selesaikan persoalan hutang dan hutang.